Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayah bunda, keluarga, serta para pembelajar di mana mana berada. Hari ini kita kembali lagi dalam sesi ngiklan 3. Apa saja? Oh, ngiklan 3. Oke, part 3. Oke, part 3. Dan ngobrol seputar pendidikan, pelajaran, dan kehidupan. Sebelah sana ada Wasril Tanjung. Oke, Wasril Di Tanjung. sini ada Michael Anthony. Dan tentu saja hari ini kita istimewa kehadiran seorang pembesar di salah satu sekolah swasta di Jambi. Siapa dia? Woi, beliau adalah Ustadz Widzir Sumadi Sastro SAG ya. Insyaallah akan magister sebentar lagi ya. Nah, beliau ini kalau jabatannya di Nur Ilmi ini sebagai kepala SMPT Nur Ilmi 2 Jambi. Nah, ya. Tapi sebelumnya beliau pernah juga jadi kepala SMA IT Nur Ilmi Jambi. Tapi sebelumnya lagi pernah juga jadi kepala SDIT Nur Ilmi 1 Jambi. Jadi udah sering jadi kepala. Sebelum itu dan sampai sekarang dia menjadi kepala keluarga. Ya, nah beliau di Kemendikbud RI beliau punya jabatan juga. Jadi beliau itu di SK-kan oleh Kemendikbud RI sebagai instruktur nasional tentang PPK. Nah, PPK itu apa, Sa? Penguatan pendidikan karakter. Nah, penguatan pendidikan karakter. Jadi luar biasa ya di Nur Ilmi, insya Allah para pendidiknya, pendidik yang berprestasi ya. Ini ada lagi nih ustaznya luar biasa nih. Kita akan bedah lah kira-kira apa saja yang bisa kita dapatkan ilmunya terkait tentang temanya. Hari ini kita membahas isu yang lagi hangat-hangatnya di Kemendikbud ini. Nah, itu tentang apa? Isunya hangatnya tentang seorang ibu yang kecopetan. Bukan. Salah ya? Bukan. Salah ya? Kita sedikit baik cerita tentang belajar. Merdeka Belajar. Merdeka. Belajar. Jadi ada sebuah kebijakan yang diluncurkan oleh Pak Kemendikbud ya, Pak Menteri tentang Merdeka Belajar. Nah, kita nggak tahu nih Merdeka Belajar itu sebenarnya apa. Memang sebenarnya kita lagi dijajah atau gimana? Kita nggak tahu ya. Mungkin sebelum kita mulai, kita suruh perkenalan dulu ya. Jangan disuruh-suruh. Oh, jangan disuruh, langsung aja ya. Nggak sopan ya, Ron. Kita minta perkenalan. Oke, ya, perkenalan dulu. Mungkin juga langsung memberikan statement secara umum terkait Merdeka Belajar. Ya, kepada Ustadz Widzir dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widzir Sumadi Sastro yang tidak asing lagi bagi kedua orang ini. Baik, dan alhamdulillah jodoh saya ada di Nurul Ilmi. Ya, hari ini dan sampai ya waktu yang tidak terhitung, semoga selalu di Nurul Ilmi dan diberikan amanah sebagai guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Insya Allah pembicaraan kita pada hari ini itu berkenaan dengan Merdeka Belajar. Ya, sebenarnya Merdeka Belajar ini tidak asing lagi. Ya, tidak asing lagi karena Merdeka Belajar ini sudah dicetuskan oleh Pak Menteri kita, Pak Nadiem Anwar Makarim. Beliau begitu 100 hari kerja, beliau hanya memantau, setelah itu baru action. Dan ditemukan dari banyak aduan, permasalahan, juga hasil survei mengatakan banyak kendala di dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga beliau mencetuskan suatu program yang namanya Merdeka Belajar. Ya. Dan ini dilatar belakangi keluhan-keluhan para guru, siswa, dan orang tua serta stakeholder yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Contoh, kalau orang tua itu mengeluhkan terutama adanya UN, ya. UN ini apa kebermanfaatannya seperti apa, sedangkan begitu anak-anak tamat satu jenjang baik SD, SMP maupun SMA, ternyata kompetensi yang dimiliki oleh anak itu biasa saja. Ya. Kemudian dari kalangan guru juga ada keluhan beban berat membuat RPP dan sebagainya, ya. Dalam mengajar juga harus seperti apa yang baik itu. Kemudian dari sisi manajemen sekolah itu juga mengatur bagaimana sih yang lebih efektif dan efisien tentang mengatur zonasi atau di saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah ini Pak Menteri kita ini luar biasa, dan kalau
tidak cerdas kayak tidak bisa jadi menteri. Makanya pun dia salah satu orang yang cerdas ya. Sehingga beliau mencetuskan program Merdeka Belajar yang dimana Merdeka Belajar ini ada round-roundnya, ada ronde-rondenya, ada episodenya, episode 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan hari ini insya Allah kita akan kupas bersama-sama tentang episode pertama. Oke. Jadi merasa penasaran. Apakah seperti film Korea yang setiap episode itu selalu menggugah? Iya, betul. Penasaran lah kita dengar. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi dari permasalahan yang muncul. Sebenarnya menarik idenya, tadi disebutkan sebenarnya sudah lama tetapi diajukan. Jadi maksudnya Merdeka Belajar ini dia sudah lama tapi baru diajukan itu gimana? Atau cuma penamaan saja yang baru? Baik, ini betul. Ini istilah baru yang dicetuskan itu Merdeka Belajar karena diinginkan ya dari tujuan pendidikan kita bahwasanya guru, siswa, orang tua, sekolah itu harus merdeka. Jadi tidak ada lagi paksaan-paksaan, tidak ada lagi paksaan untuk mengikuti USBN, tidak ada lagi paksaan untuk membuat RPP dengan tulis tangan, tidak ada paksaan-paksaan. Jadi ini diberikan kebebasan kepada guru, diberikan kebebasan kepada pihak sekolah, bagaimana bisa mengkreasikan memanage suatu sekolah itu dengan baik. Jadi ada hak prerogatifnya bagi sekolah. Kan Jadi merdeka, dia merdeka. Kan tadi salah satunya disebutkan tentang UN ya, kan adanya penghapusan UN. Nah, jadi sekarang timbul masalah. Jadi ketika UN dihapuskan, maka yang muncul adalah siswa menganggap remeh dengan mata pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Wah, kan nggak masuk UN juga. Yang diajarkan yang masuk, malah digantikan AKM ya, gitu kan. Nah sekarang kira-kira bagaimana pendapat Ustadz terkait pendapat siswa yang seperti itu? Itu bahkan orang tua pun juga nganggap wah kan UN nggak ada lagi, ngapa juga kita les itu kan? Nah itu gimana Ustadz? Baik, langsung aja bicara tentang Merdeka Belajar episode 1. Oke. Dalam episode 1 ini ada 4 komponen yang dibahas. Yang pertama tentang UN, yang kedua tentang USBN, tentunya berbeda ya antara UN dan USBN itu berbeda. Yang ketiga tentang RPP dan yang keempat tentang zonasi. Nah tadi Mas Wasril ya. Mas ya. Baik. Udah jadi orang Jawa ya. Mas Wasril berbicara tentang UN akan dihapuskan. Sebetulnya UN itu bukan dihapuskan, tapi digantikan. Karena orientasinya UN itu yang dikhawatirkan orientasi UN itu untuk menentukan kelulusan. Padahal kita kembali kepada esensi asesmen itu sendiri, bahwasanya itu bukan untuk menentukan kelulusan. UN itu ataupun evaluasi ataupun sejenisnya itu sebenarnya untuk mengukur, yang diukur itu bukan kemampuan ataupun prestasi siswa, tapi yang diukur itu adalah sistem penilaian, kemudian kinerja dari sekolah. Nah, UN dalam program Merdeka Belajar ini diganti namanya dengan Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang telah disebutkan oleh Mas Wasril tadi. Nah, AKM ini mulai diberlakukan pada tahun 2020-2021. Artinya tahun ini ya? Iya, 2021 yang akan kita hadapi nanti tidak ada lagi istilah UN, namun istilah AKM. Dan insya Allah dalam beberapa pekan lagi Kemendikbud sudah melakukan simulasi. Simulasi seperti apa AKM itu, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya ada. Jadi UN ini diganti dengan AKM, ya alasannya seperti itu. Jadi AKM ini Asesmen Kompetensi Minimum itu bukan untuk mengukur kemampuan individu, bukan. Ya ini pendidikan kita ini mengarah kepada hasil survei PISA, ya. Jadi seperti itu. Jadi dan AKM juga tidak diikuti oleh semua siswa, tidak, hanya perwakilan saja. Perwakilan beberapa dalam panduan itu hanya 30 siswa per sekolah. Ya, per sekolah. Namun dalam AKM ini ada beberapa kompetensi memang yang harus dihadapi oleh siswa.
tentang pemahaman literasi, numerasi dan karakter. Kemudian ada juga survei yang harus diisi oleh siswa dan guru, ya, dan kepala sekolah. Jadi ada pemahaman literasi, numerasi serta karakter, dan juga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Seperti itu. Ini dalam UN ya, tidak dihapuskan ya Mas ya. Iya ya, boleh dipotong sedikit. Jadi ini menarik sebenarnya. Kalau hanya berapa siswa, jadi kayaknya fokusnya ini kalau ada kegagalan dalam pemahaman literasi tadi survei, bisa jadi yang disalahkan bukan siswanya, tapi sekolahnya. Betul. Jadi kalau kemarin-kemarin kan UN, kalau misalnya saya dapat 6, berarti saya yang goblok. Betul, betul. Tapi sekarang kayaknya dua arah. Kalau saya 6, bisa jadi saya memang goblok atau yang ngajarnya terjadi miskomunikasi. Wah, menarik. Ini kayaknya sistem baru nih. Bapak Ibu semua di rumah. Jadi kalau anaknya nanti nilai rendah jangan dimarahin. Ibu boleh juga marahin gurunya. Tidak boleh. Tapi komunikasi. Baik, menarik. Tapi pertanyaan besarnya sudah lebih luas lagi. Mampukah itu menjawab kemajuan pendidikan kita? Nah, itu pertanyaan besarnya. Sedangkan UN yang ketat saja tidak berhasil mengangkat dunia pendidikan kita lebih tinggi, apalagi dengan model hanya 30 siswa. Terus belum lagi cara memilih siswanya bagaimana, sistem caca atau sebaran itu kan agak susah. Baik, nah ini kan karena tadi ini ada untuk untuk mengetahui sejauh mana sekolah itu menjalankan sistem penilaian atau menjalankan proses belajar mengajar. Dan mungkin perlu juga diketahui soal bentuk dari soal-soal yang ada di KM itu bukan seperti soal-soal biasa. Ini menggunakan level higher order thinking, HOT, maksudnya HOT, jadi seperti itu. Kemudian juga soalnya tuh harus memang anak-anak memang ini sebenarnya diajarkan bagaimana pemahaman membaca, menganalisa kata-kata, ya, menganalisa angka-angka, serta apa yang didapatkan oleh peserta didik, apa istilahnya itu student well-being. Yang ini memang harus bermuara semuanya itu dari student well-being. Artinya setelah belajar mengajar, yang pasti yang didapatkan itu adalah kebahagiaan bagi peserta didik. Yes. Nah itu, jadi mudah-mudahan di tahun 1 semua siswa bahagia. Jadi siswa masa lalu itu menderita semua. Nah mungkin kalau seandainya Ustaz kan selaku sekarang kita ini kan tadi kan beliau sebagai dari Kemendikbudnya. Sekarang kalau kita anggap beliau ini sebagai dari keluarga besar Nurul Ilmi. Nah kalau menurut Ustaz ya kan, kalau di Nurul Ilmi nih sistem yang sekiranya bakal menghadapi AKM itu kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah bagaimana, apa saja program, apa saja yang dilakukan oleh Nurul Ilmi yang Ustaz lihat untuk bisa mencapai atau bisa sukses di bertemu dengan AKM itu nanti? Nah itu gimana Ustaz? Apa saja kira-kira upayanya? Baik, kalau dari sisi survei karakter, dan saya yakin dan insya Allah hakul yakin, insya Allah tidak dilakukan lagi, anak-anak bisa diketahui dari sisi karakter, ya, karena sekali lagi mereka ini untuk mengetahui karakter anak itu tanggung jawab, mandiri, disiplin, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, namun dari sisi kompetensi literasi dan numerasi, memang anak-anak harus lebih digiatkan lagi untuk banyak-banyak membaca. Dan alhamdulillah di Nurul ini kan kita sudah punya setiap ruang kelas itu memiliki pojok-pojok baca, ya, dan itu sudah suatu program yang diterapkan oleh sekolah yang itu bisa membantu untuk pemahaman ataupun kompetensi literasi. Nah, kemudian untuk kompetensi numerasi memang harus anak-anak terus dibiasakan, karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri namanya yang bermain dari angka-angka itu harus pembiasaan, ya, seperti itu. Tapi insya Allah apapun yang telah dilakukan oleh seorang guru maupun sekolah itu semuanya untuk kepentingan peserta didik. Itu juga kalau dari Nurul Ilmi saya dapat kabar nih, guru-gurunya khususnya yang matematika kan ada kelompok khusus guru-guru MTK, ya, baru saja dibentuk oleh Nurul Ilmi
memang nanti akan fokus meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Jadi mereka tuh bikin apa ya? Ada sebuah, mungkin Ustaz sudah tahu juga ya? Iya. Itu bagaimana Ustaz? Itu Iya. salah satunya. Kira-kira Iya. bisa. Saya sangat insya Allah sangat respect sekali dengan program yang dilakukan oleh Nurul Ilmi dari jenjang SD, SMP, SMA berkolaborasi dengan ahlinya. Iya. Jadi sekolah telah membuat program untuk meningkatkan kompetensi minat bakat siswa yang dari sisi sains ya, dari sisi sains yang sisi literasi juga sains ya, yang dari sisi matematisnya. Jadi program yang telah dicanangkan oleh pihak sekolah itu untuk mengembangkan bakat anak-anak yang di bidang matematis, saya pikir itu sudah berjalan dengan baik dan itu sudah terlihat hasilnya. Beberapa kali siswa Nurul Ilmi terutama yang ada di SD itu sampai ke nasional untuk kompetisi di bidang matematika. Itu suatu hal yang hasil dari program tersebut. Saya pikir udah oke, tinggal ditingkatkan aja lagi. Berarti emang kalau Nurul Ilmi insya Allah sudah mempersiapkan. Jadi sebelum AKM itu sudah diluncurkan, insya Allah sudah dibuat program sehingga nanti pas ketemu ini alhamdulillah insya Allah tinggal dilanjutkan. Penyesuaian, adaptasi. Penyesuaian ya. Tadi kan episode 1 ada 4 bagian. Yang bagian kedua masalah RPP. Kita tahu RPP ini kan rancangan proses pembelajaran ya. Rancangan Pelaksanaan pembelajaran. Oh iya. Oh ini dari sarjana hukum ya. Sarjana pendidikan ya. Jadi Ya, siap. rancangan proses pembelajaran itu kan Rencana. Nah, kalau itu dihapuskan, apakah tidak menjadi khawatir guru nanti menjadi ugal-ugalan ketika mengajar? Karena kan RPP ini kan kalau saya lihat kerangkanya dalam rangka membuat pembelajaran yang terstruktur, kemudian runut, punya tujuan jelas. Hanya saja memang kelemahannya dari sisi hukum saya melihat di situ tidak dinamis. Misalnya di sana bunyinya A, ya secara otomatis harus bunyinya A. Nah itu gimana nih dalam Merdeka Belajar nih? Apakah memang guru-guru menjadi brutal ketika belajar? Dalam artian tanda kutip bukan brutal pukul, tapi sesukanya aja, tidak ada patokan atau ada tadi substitusi, bukan dihilangkan tapi pengganti dengan model yang lebih dinamis. Baik, sekali lagi Merdeka Belajar ini tidak memaksa ya, tidak memaksa. Artinya kalau guru-guru sekolah atau siswa, orang tua masih mau menggunakan sistem yang lama, itu tidak dipaksa, sah-sah saja. Namun untuk RPP ini ada poin ketiga ya, poin ketiga setelah USBN. Nah RPP ini sebetulnya bukan dihapuskan, namun diciutkan karena survei mengatakan bahwasanya selama ini guru itu hanya fokus dalam sisi administrasi, membuat RPP sampai berapa lembar. Kemudian ada lagi yang memaksakan kehendak kalau guru harus membuat RPP dengan tulis tangan. Nah itu kan tidak benar-benar tidak merdeka. Tidak efektif. Betul. Nah sekarang diberikan kebebasan kepada guru. Minimal dalam RPP itu ada 3 komponen. Tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Ada 3 komponen ini. Kalaupun guru masih menggunakan gaya lama, itu juga tidak dipaksakan. Artinya masih gaya lama dan Merdeka Belajar ada kebebasan. Berarti bebas bukan sebenarnya bebas. Bebas tetap bertanggung jawab. Boleh memilih. Betul. Tapi insya Allah kalau kalau saya tuh lebih memilih kata-kata kalau misalnya di Nurul Ilmi, penerapan di Nurul Ilmi. Nah, kalau di RPP di Nurul Ilmi ini emang luar biasa ya. Mungkin kalau di sekolah lain mungkin tidak setiap pekan ya. Kalau di Nurul Ilmi memang setiap pekan ya, setiap guru itu membuka RPP gitu kan. Nah, kalau saya melihat lah, kalau RPP-nya emang insya Allah sudah guru-guru tuh sudah terbiasa dengan bikin RPP setiap minggu tuh itu terbiasa. Jadi ketika RPP-nya diciutkan malah guru-guru malah merasa agak kurang. Itu kalau Ustaz memandangnya gimana Ustaz? Kalau RPP yang di Nurul Ilmi ini? Baik. Nah, sedangkan RPP atau rencana pelaksanaan belajar yang ada di Nurul Ilmi, di SIT Nurul Ilmi, saya pikir itu sudah detail. Dan kalau yang detail mau dibuat gamblang, saya pikir nanti akan membuat siapa yang akan mengajar jika guru yang bersangkutan membuat RPP-nya itu tidak detail, berhalangan hadir.
Nah itu ada temuan. Nah jadi menurut saya yang ada di Nurul Ilmi sudah tinggal dikembangkan saja, karena itu sudah detail seperti di kegiatan belajar mengajar yang ada di Nurul Ilmi itu sudah sampai bukan hanya materi, sampai ice breaking pun yang akan disampaikan itu ditimbulkan dalam RPP itu. Iya. Jadi kalau dibuat gamblang nanti dalam satu lembar, khawatir nanti masih ngambang ya? iya, nggak dapat nanti student well-beingnya untuk anak-anak kan untuk diajarkan bersenang-senang di Nurul Ilmi, tapi dengan fokus dalam belajar. Jadi saya pikir tidak perlu namun perlu kembangkan lagi. Iya, lebih baik lagi. Ini sudah baik. Oke. Alhamdulillah kalau yang Nurul Ilmi, insya Allah kalau RPP-nya bahkan ada keterpaduan. Nah, ini kalau menurut saya gimana ya? Kalau di Nurul Ilmi kan setiap RPP itu pasti ada ayat yang bakal dimasukkan pada saat materi. Nah ini menurut Ustaz nih, yang selama ini mungkin pernah belajar RPP yang lain, apa yang membedakan RPP Nurul Ilmi dengan yang sudah pernah? Nah ini bicara RPP ya. Bicara RPP. Baik, nah ini satu keunikan bagi sekolah Islam terpadu yang ada di Indonesia, karena setiap apapun materinya itu akan dikaitkan ke nilai atau diintegrasikan ke nilai-nilai Islam, ya, karena menginternalisasi nilai-nilai Islam, dan itu dicantumkan dalam RPP sebelum kita implementasikan dalam satu kelas kegiatan belajar mengajar. Dan itu setiap permasalahan apapun materinya itu tidak harus dikaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mengapa? Karena itu sumber dari segala hukumnya. Jadi kalau kita bicara sudah panjang lebar menjadi orang yang cerdas dan sebagainya, tapi spiritualnya tidak kena, nanti anak-anak akan tidak dapat ke karakternya. Jadi saya pikir menurut saya pribadi memang RPP yang ada di Nurul Ilmi ini yang luar biasa, menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang itu tidak bisa semua orang bisa membuat RPP seperti itu. Ya, ini memang kebanyakan murid itu nggak tahu kalau RPP di Nurul Ilmi itu beda, ya. Jadi pas di sini, oh iya juga ya, penting juga RPP kita lebih detail. Ya. Jadi contohnya, contoh pelajaran fisika. Coba fisika nih. Ini kalau seandainya materinya tentang tata surya, maka nanti saya akan masukkan nih Quran surah Yunus kalau saya lihat tentang bumi itu berputar pada porosnya, dan juga nanti matahari sebagai pusatnya. Itu ada dalam Quran, itu yang akan disampaikan di RPP dan diajarkan di kelas. Ini kan lebih detail lagi daripada RPP yang betul. Jadi ada penguatnya ya. Ya, betul. Sebentar, tadi kayaknya kita khawatir nanti belum tuntas atau detail yang tentang UN tadi. UN ini sebetulnya diganti dengan asesmen kompetensi minimum, dan itu memang ada kompetensi literasi, numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dan ini harus computer based, jadi harus computerized, UNBK. Ya, kalau betul, ibaratnya UNBK, tapi tetap AKM namun tetap computerized, artinya computer based seperti itu. Kemudian juga, dan ini sekali lagi AKM ini bukan penentu kelulusan dan bukan untuk menentukan bahwasanya anak ini grade-nya A, B, C, anak ini skornya A, B, C, bukan, tapi untuk menentukan sejauh mana pihak sekolah itu sudah melakukan kinerjanya, dan untuk menilai asesmen yang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Iya. Jadi AKM itu fungsinya agar kita tahu proses pembelajaran itu berhasil atau tidak. Jadi meterannya bukan meteran anak-anak, tapi meteran sistem pendidikannya. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Oke, mungkin karena waktu membatasi kita ya. Jadi tapi tunggu dulu, tadi kan sudah nih. Dan kelasnya juga bukan kelas 9, kelas 6 atau kelas 12, bukan. Jadi yang akan mengikuti AKM itu adalah kalau jenjang SD itu kelas 4. Kelas 4. Iya, kalau SMP itu kelas 8. SMA dan SMK itu kelas 11. Jadi dia di pertengahan. Nah, beda sekali dengan UN. Kalau UN dia kan untuk menentukan kelulusan yang di akhir level kelas 6, 9 dan 12. Tapi kalau AKM tidak. Jadi kelas 4, 8 dan 11. Agar nanti begitu hasilnya didapatkan, nanti segera untuk memperbaiki apa yang kurang. Jadi untuk mengetahui dia evaluasi terakhir dia itu akan naik ke
ke jenjang berikutnya dari SMP ke SMA itu berarti UNBK tetap ada itu. Iya. Oh, tetap. Namanya bukan UNBK, mungkin tetap AKM tapi berbasis komputer. Oh. Berarti tetap materi pelajaran tetap ada masuk ke situ. Iya, enggak. Nah, tidak. Nah, ini tidak. Bukan materi pelajaran seperti matematika. Kan kalau UN biasanya kan dia mapel tertentu. Iya. Mapel tertentu. Nah, kalau AKM tidak. Cuman itu kan kompetensi numerasi, literasi dan karakter. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi USBN yang lalu kita bahas. USBN ini beda dengan UN. Kalau USBN ini hampir semua mapel diujikan, ya. Namun semua mapel diujikan kecuali muatan lokal. Ya. Nah, sebagian berasumsi kalau ada kalau ada UN, mengapa ada USBN lagi? Dan USBN ini teknisnya juga tidak jauh beda dengan UN. Nah, sehingga USBN ini diganti lagi, bukan USBN namun diserahkan kepada pihak sekolah, namanya ujian sekolah. Ya silakan ya. Kalau dulu USBN ini kan soalnya itu dari pusat ada, dari daerah ada. 75% dari daerah dan 25% dari pusat, ya. Sekarang? Ya, kalau sekarang dibebaskan kepada pihak sekolah. Ya, ujian sekolah namanya, ya. Nah, bedanya lagi UN dan USBN, kalau UN itu semuanya multiple choice, pilihan ganda. Ya. Kalau USBN dia ada pilihan ganda, juga ada esai. Oh, dibebaskan ya. Iya, dari sisi materi atau mapel juga berbeda. Kalau UN hanya beberapa mapel, kalau USBN banyak mapel semua kecuali muatan lokal. Lagi-lagi dua-duanya ini baik UN maupun USBN semuanya udah diganti namanya. Sistemnya sedikit. Iya. Jadi tidak ada istilah naik kelas, atau masih ada istilah naik kelas atau tinggal kelas? Nah, kalau itu namanya harus berjenjang, itu harus ada. Oh, tetap ada. Nah, tetap ada. Karena kalau tidak ada, maka tidak ada penilaian, tidak ada naik jenjang, maka standar kelulusannya tidak. Benar. Berarti tetap ada bagian part asesmennya tetap dijalankan. Cuma diganti sedikit ya. Sistem. Menarik ya, agak hot ya. Agak hot. Mau digali lebih dalam kayaknya bisa masuk. Kayaknya untuk sesi berikutnya kita gali. Tadi baru satu episode. Baru satu episode. Ada lagi satu yang keempat. Kan tadi kan sudah yang pertama UN, EPP, UN diganti ya USBN, dan EPP yang keempat itu zonasi. Zonasi. Iya, kalau sebelumnya sebelum Merdeka Belajar ini, kalau zonasi itu 80% itu zonasi, sedangkan 15% itu afirmasi dan 5%-nya pindahan. Ya. Nah, sekarang tidak. Sekarang zonasi 50%, sedangkan 15% afirmasi. Afirmasi ini siswa yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar KIP. Katakanlah bahasa kasarnya yang kurang mampu, ya. Kurang mampu tapi berprestasi. Nah, jalur prestasi lain lagi. Oh, lain lagi. Ya, ya dalam tanda kutip ya. Kemudian itu 50% zonasi, 15% afirmasi, dan 5% itu siswa pindahan mungkin dari berbagai daerah. Nah, 30%-nya lagi ini diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi. Nah, mengapa di sini bedanya? Mengapa dikuatkan 30% ini untuk yang berprestasi? Karena keluhan dari orang tua siswa, kalau 80% zonasi itu direbut ya jadi zonasi, maka mereka anaknya berprestasi. Nah, tidak bisa memilih sekolah yang bisa yang mereka tuju. Nah, artinya ini dalam Merdeka Belajar ini diberikan porsi yang lebih 30% agar yang berprestasi bisa memilih sekolah manapun. Wow. Nah, untuk prestasi itu sendiri tergantung sekolah masing-masing. Apakah prestasi diambil dari menjuarai lomba-lomba yang sifatnya akademik atau non akademik, atau mungkin yang lebih the best lagi prestasinya mungkin penghafal Al-Quran. Nah, jadi tidak heran kalau sekarang banyak sekolah-sekolah mungkin perguruan tinggi yang menetapkan prestasi yang menghafal Al-Quran. Iya, itu prestasi yang luar biasa. Berarti ini menjadi pemantik motivasi lah untuk siswa-siswi yang bisa berprestasi, sehingga dia bisa, meskipun dia bukan zonasi dia bisa mengambil sekolah yang unggul menurut dia, jadi masih bisa ada peluang. Nah, gitu. Betul. Baik, jadi itu sudah. Jadi ada 4 ya tadi ya. Kalau tadi kebakaran. Yang pertama apa? Misalnya pertama itu tentang RPP, ya. Yang kedua tentang UN. Yang ketiga adalah USBN. Yang keempat adalah zonasi tadi. Ya. Jadi insya Allah kita baru bisa 1 episode ya. Insya Allah nanti kalau udah ada episode kedua, nanti kita akan
bincang lagi terkait. Amin, insya Allah. Dilanjutkan panjang nih, bisa semalaman. Masalah zonasi belum selesai. Kalau semalaman ditinjau dari hukumnya bagaimana nih kalau Semalaman capek Bapak sekalian. Baik, terima kasih. Jadi Ya, siap. setidaknya ini sebagai informasi awal Ya. bagi ayah bunda, Para guru pun juga banyak yang tahu. siswa. Terima kasih atas kehadirannya pada sama-sama. teacher Rizal. Ya, baik, closing statement. Ya, sekitar ajakan atau informasi tambahan Ya. yang merangkum semua penjelasan kita tadi. baik. Saya simpulkan apa yang telah saya bicarakan tadi atau kita diskusikan tadi ya dalam momen ini, bahwasanya Merdeka Belajar itu ada 6 episode. Nah, episode pertama itu mengupas 4 komponen. Yang pertama UN, yang kedua USBN, ketiga RPP, dan yang keempat zonasi. UN itu diganti namanya dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Yang itu yang akan diujikan adalah pemahaman literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian USBN juga diganti, diberikan wewenang sepenuhnya pada pihak sekolah, itu namanya ujian sekolah ya. Kemudian yang ketiga RPP, dari 13 komponen yang harus ada ini disiurkan menjadi 3 komponen ya, 3 komponen cukup ya. Kemudian yang keempat zonasi. Sebelumnya zonasi itu 80% adalah zonasi, 15% afirmasi, dan 5% pindahan. Nah, di Merdeka Belajar diberikan porsi yang lebih besar, yaitu prestasi 30%. Jadi 30% prestasi, 50 zonasi, 15% afirmasi, dan 5% pindahan. Dan kepada kita semua yang bergerak di dunia pendidikan ataupun yang cinta dunia pendidikan, Merdeka Belajar ini jangan dijadikan beban, enjoy saja sesuai dengan tujuan pendidikan kita, bahwasanya ini untuk mengukur sejauh mana kita bekerja. Kalau beda dengan tujuan nasional yang memang ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia yang seutuhnya, yang beriman dan bertakwa, berwawasan luas, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, mandiri. Yang penting dia bertanggung jawab pada bangsa. Jadi sekali lagi, Merdeka Belajar dibuat enjoy, tidak membebani. Sekian dari saya. Ya. Menarik. Wah, keren ya. Hari ini mantap, kita mengalir. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah bahasa yang konklusi lah. Jadi jadikanlah sebuah pembelajaran itu sebagai tumbuh kembang pemikiran dan pengalaman kita sebagai manusia, bukan sebagai justifikasi bahwa si A pintar, si A bodoh, si A layak atau tidak. Karena ikan tidak akan pernah melawan harimau, tidak akan pernah menang melawan harimau di darat, dan harimau tidak akan pernah melawan ikan di dalam air. Itu saja, saya Muntan Akrowi. Saya Wasrul Tanjung. Ada pantun? Oh, udah ada pantun. Ada. Kita tutup saja dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Oke, selamat datang. Selamat datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.